Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Semani dengan NIM 22473157. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal penelitian saya yang berjudul yaitu meningkatkan kemampuan sosial emosional melalui permainan tradisional pada anak kelompok B di TK Ceria Kabupaten Konawe. Program studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari 2025. Pendahuluan bab 1, pendahuluan. Latar belakang pendidikan anak usia dini pada dasarnya adalah pendidikan yang mengusahakan berkembangnya potensi anak baik itu kognitif maupun efektif dan juga psikomotorik. Anak melalui mekanisme yang sesuai dengan tahap perkembangan anak usia dini seperti belajar sambil bermain. Pada dasarnya dunia anak adalah yaitu dunia bermain yang tujuan bermain adalah mendapatkan kepuasan, bukan untuk mendapatkan uang. B. Rumusan masalah, di mana rumusan masalah saya itu apakah permainan tradisional mampu meningkatkan kemampuan sosial emosional anak kelompok B di TK Ceria, Desa Lalonggotemi, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. C. Tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan sosial emosional anak kelompok B melalui permainan tradisional di TK Ceria, Desa Lalonggotemi, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. D. Manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian itu ada dua. Pertama, manfaat teoritis, di mana merupakan bahan acuan untuk mengkaji serta menganalisis peningkatan kemampuan sosial emosional anak. Dua, manfaat praktis, di mana yang pertama ada bagi anak, yaitu melalui permainan tradisional anak dapat meningkatkan kemampuan sosial emosional anak. B, bagi guru, melalui permainan tradisional ini dia dapat melatih kemampuan komunikasi dan juga interaksi dengan yang lainnya. Terus C, bagi peneliti, di mana bagi peneliti ini dapat memperluas pengetahuan tentang pentingnya permainan tradisional dalam meningkat kemampuan sosial emosional anak. Selanjutnya E, definisi operasional, di mana yang pertama, kemampuan sosial emosional anak merupakan keterampilan yang memungkinkan mereka untuk mengenali, memahami dan mengelola emosi serta berinteraksi dengan orang lain secara sehat atau positif. Kedua, di mana permainan tradisional adalah jenis permainan yang berkembang secara turun-temurun di suatu masyarakat dan biasanya digunakan tanpa menggunakan teknologi modern. Itu selanjutnya bab 2, kajian pustaka. A, konsep pendidikan anak usia dini, itu anak dalam usia ini memiliki proses pertumbuhan atau perkembangan yang sifatnya unik. Dalam hal ini pola pertumbuhannya dan perkembangan yang inteligensi, sosial emosional, bahasa dan komunikasi yang khusus dan sesuai tingkat perkembangan dan pertumbuhan anak. Selanjutnya B, konsep sosial emosional. 1, pengertian sosial, di mana perkembangan sosial sendiri diartikan sebagai kemampuan anak dalam berinteraksi dengan teman sebaya, orang dewasa dan masyarakat luas agar dapat menyesuaikan diri dengan baik sesuai dengan harapan bangsa dan negara. Ini itu pengertian emosional, di mana pengertian sosial emosional anak itu yang ada tahapnya, itu yang pertama A, usia 1-3 tahun, di mana di umur segini
di umur 1-3 tahun itu rentan memiliki perkembangan emosi yang cukup dinamis dan belum tentu stabil. Yang kedua, usia 3-4 tahun, di mana anak di usia 3-4 tahun ini anak perlahan mulai mengenali emosinya. Terus C, anak usia 4-6 tahun juga itu dimana anak sudah mulai lebih mengenal atau sudah bisa mengendalikan emosinya sendiri. Terus selanjutnya yaitu C, permainan tradisional, dimana yang pertama pengertian permainan tradisional. Permainan tradisional ini sudah tumbuh dan berkembang sejak zaman dahulu yang tumbuh hingga saat ini di lingkungan masyarakat. Terus selanjutnya kedua, manfaat permainan tradisional, di mana manfaat tradisional sendiri itu membuat anak menjadi lebih kreatif karena permainan tradisional juga biasanya dibuat langsung oleh para pemainnya. Mereka menggunakan barang, benda, dan tumbuhan yang ada di sekitar. Terus D, jenis-jenis permainan tradisional, di mana yang pertama ada satu, permainan tradisional bakyak. Bakyak ini merupakan permainan alas kaki yang terbuat dari kayu. Umumnya tali bakyak menggunakan karet yang berwarna hitam dan tidak ada perbedaan antara bakyak untuk kaki kanan dan kaki kiri. Oke, selanjutnya yaitu langkah-langkah permainan. Yang pertama itu mempersiapkan tim dan alat, atur posisi pemain. Kedua, instruksi dan strategi. Keempat, start permainan. Kelima, berjalan menuju garis finish. Keenam, itu menang dan evaluasi. E, penelitian yang relevan. Di sini penelitian relevan saya akan membacakan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tahtal Arsi 2021 dengan judul meningkatkan kemampuan sosial emosional anak melalui permainan tradisional lop-lop manok di kelompok A, TK Raudatul Ilmi Tujue, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhayati 2020 dengan judul perkembangan interaksi sosial emosional melalui permainan coklat pada anak usia 5-6 tahun. Selanjutnya ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Darminiasih 2014 dengan judul penggunaan metode permainan tradisional dalam upaya meningkatkan kemampuan berbahasa dan sosial emosional anak kelompok B di TK Sabanasari. Oke, mungkin itu saja. Selanjutnya kerangka berpikir, di mana tindakan awal yaitu kemampuan sosial emosional anak perlu ditingkatkan. Selanjutnya proses pembelajaran sosial emosional menggunakan media permainan tradisional untuk memberikan penjelasan dan contoh pada anak. Kemudian anak memperhatikan kegiatan permainan tradisional bakyak. Selanjutnya kemampuan sosial emosional anak 5-6 tahun di TK Ceria Kecamatan Pendah Kabupaten Konawe meningkat, yaitu anak mau berbagi dengan teman, saling membantu sesama teman, bahkan atau meminjamkan miliknya. G, hipotesis tindakan, di mana hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah kemampuan emosional dapat ditingkatkan melalui permainan tradisional pada anak kelompok B di TK Ceria Kabupaten Konawe. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. A, jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu jenis penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas. B, waktu dan tempat penelitian, yaitu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan April 2026.
Adapun tempat penelitian ini akan dilaksanakan di TK Ceria Desa Lalonggotomi, Kecamatan Ponida, Kabupaten Konawe. C. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu anak didik kelompok B di TK Ceria Desa Lalonggotomi, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe dengan jumlah 12 anak yang terdiri dari 6 anak perempuan dan 6 anak laki-laki dengan usia 5-6 tahun. D. Faktor yang diteliti yaitu adapun faktor yang diteliti yaitu faktor anak yang diteliti yaitu kemampuan anak dalam bersosialisasi dengan teman seusianya maupun dengan lingkungan sekitarnya. Terus kedua, faktor guru yaitu cara guru dalam memberikan materi dan pemahaman pada anak. Ketiga, faktor pembelajaran di mana keberhasilan proses pembelajaran anak dipengaruhi oleh beberapa yang saling mempengaruhi dan berinteraksi dalam proses belajar dan pembelajaran. E. Prosedur penelitian di mana yang pertama itu perencanaan atau planning, di mana planning ini seperti itu peneliti menyiapkan persiapan pelaksanaan penelitian seperti RPPH, mempersiapkan alat-alat yang diperlukan atau mengatur pembagian barisan anak. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Kedua, tahap pelaksanaan atau acting, di mana tahap ini dilakukan kegiatan implementasi atau penerapan perencanaan tindakan, yaitu seperti membuat suasana belajar yang sebaik mungkin. B. Melaksanakan kegiatan inti sesuai dengan yang telah dipersiapkan. Selanjutnya melakukan evaluasi. Ketiga, di mana ada tahap pengamatan atau observing, di mana tahap ini yaitu kegiatan belajar peserta didik atau kegiatan pembelajaran. Keempat, tahap refleksi, di mana kegiatan refleksi ini itu dilaksanakan ketika kolaborator sudah sesuai melakukan pengamatan terhadap peneliti dan melaksanakan pembelajaran. F. Teknik pengumpulan data. Satu, observasi, yaitu dengan melihat atau meninjau, mengamati dan seksama suatu objek. Kedua, dokumentasi, di mana dokumentasi ini diperlukan sebagai bukti kegiatan pembelajaran yang dilakukan anak selama proses pembelajaran. Anak diambil fotonya untuk menjadikan bukti. Selanjutnya yaitu G. Teknik analisis data, di mana teknik analisis data itu sendiri yaitu di mana teknis analisis data yang digunakan yaitu perolehan nilai anak didik, yaitu BSB kali 4, BSH kali 3, MB kali 2, BB kali 1, dibagi jumlah seluruh indikator dikali 100%. H. Indikator keberhasilan, di mana adapun indikator keberhasilan digunakan untuk menilai keberhasilan anak didik adalah jika indikator keberhasilannya mencapai rata-rata 75% dari jumlah siswa di TK Ceria Desa Lalonggotomi, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe dianggap telah mencapai nilai berkembang sesuai harapan, yaitu BSH dan berkembang sangat baik atau BSB. Mungkin itu saja. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.